Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok Gemingger Engkeh. Kami dari kelas 9 3. Perkenalkan, nama saya Felicia Indika Kristiani. Nama saya Rina Anita. Nama saya Intan. Nama saya Zahra. Kami di sini akan membahas tentang Sistem perkembangbiakan tumbuhan alami. Dan buatan. Nah, sistem perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, ada alami dan buatan. Nah, contoh yang alami itu ada rizoma, stolon, umbi, dan tunas. Sedangkan yang buatan terdapat cangkok, stek batang, populasi, menginten, dan merunduk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan secara alami dulu nih. Kita akan membahas tentang rizoma dan stolon. Apa sih rizoma dan stolon itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, bagian yang pertama rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Bentuknya mirip akar, tapi sebenarnya batang. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan juga bisa jadi cara tumbuhan berkembang biak. Contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Nah, bagian 2 stolon. Kalau stolon itu berbeda. Stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Dari ruas-ruasnya bisa tumbuh akar dan tunas baru, sehingga terbentuk individu baru. Contohnya bisa kita lihat dari stroberi, pegagan, dan rumput teh. Jadi perbedaan utamanya rizoma ada di bawah tanah dan berfungsi menyimpan makanan. Sedangkan stolon ada di atas tanah dan berfungsi untuk memperbanyak diri dengan cepat. Umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang membengkak karena menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa jenis umbi. Umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Fungsinya menyimpan cadangan makanan sekaligus alat perkembangbiakan vegetatif alami. Tunas. Tunas adalah calon batang baru yang tumbuh dari ketiak batang, akar, atau pinggir tanaman induknya. Ada dua macam, yaitu satu, tunas biasa, tunas adventif. Fungsinya menghasilkan individu baru yang sifatnya sama persis dengan induknya. Jadi perbedaan utamanya, umbi, bagian tanaman yang membesar untuk menyimpan makanan, bisa jadi tanaman baru. Tunas, batang muda yang langsung tumbuh dari induknya jadi tanaman baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Kalau tadi kita udah bahas yang alami, sekarang kita lihat gimana manusia membantu tumbuhan berkembang biak dengan cara-cara tertentu. Yuk, kita lihat. Nah, sekarang kita mencangkok nih teman-teman. Yuk, ikutin kita. Pertama, kita memilih dahan yang kira-kira tumbuh bagus untuk dicangkok. Kedua, dahan yang terpilih dikelupas kulitnya sampai bersih. Setelah dikelupas kulitnya, kemudian dikerik hingga bersih sampai tidak ada kandium atau lendirnya. Setelah bersih, masukkan tanah kompos ke dalam plastik, lalu tempelkan sambil ditekan hingga terbungkus rapih. Selanjutnya, ikat plastik di ujung kiri, kanan, dan tengah. Ikat dengan kuat. Stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan buatan dengan cara memotong batang tanaman lalu ditanam langsung di tanah. Batang yang dipotong akan tumbuh akar baru dan jadi tanaman baru. Keuntungan, gampang dilakukan, cepat tumbuh. Contoh, singkong, mawar, sirih, ketela, pohon. Populasi menempel. Populasi adalah cara perkembangbiakan buatan dengan menempelkan mata
tunas. Calon tunas dari batang tanaman unggul ke batang tanaman lain yang sejenis tapi punya akar kuat. Tujuannya menggabungkan sifat bagus dua tanaman, akar kuat, buah, bunga unggul. Contoh, mangga, jeruk, apel. Bedanya stek batang, potong batang, langsung ditanam. Populasi menempelkan mata tunas ke batang tanaman lain. Menganten atau menyambung. Menganten adalah perkembangbiakan buatan dengan cara menyambungkan batang bawah tanaman yang punya akar kuat dengan batang atas tanaman yang punya buah dan bunga bagus. Tujuannya supaya dapat tanaman baru yang lebih unggul, misalnya akarnya kuat dan buahnya enak. Contohnya pohon mangga, jeruk, atau rambutan. Merunduk. Merunduk adalah perkembangan buatan dengan cara memendamkan sebagai batang tanaman ke tanaman tanpa dipisahkan dari induknya. Bagian batang yang tertimbun tanah nanti akan keluar akar kalau sudah tumbuh kuat batang. Bisa dipotong dari induknya jadi tanaman baru. Contoh tumbuhan alamanda, melati arabe. Bedanya menganten menyambung batang atas, batang bawah, dan dua tanaman. Merunduk membengkokkan batang tanaman ke tanah supaya tumbuh akar baru. Semoga penjelasan dari kelompok kami tadi bisa bermanfaat, mudah dipahami, dan menambah pengetahuan kita semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Gak apa-apa, biarin aja guys ya. Ikan hiu, ikan madura, aku merindukanmu meski kau telah mendua. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye.